warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana agar Anda itu bisa move on. Yang pertama kali adalah Anda harus melupakan dia, melupakan segala kenangan tentang dia, melupakan segala yang berhubungan dia, melupakan apapun tentang dia, mulai dari kontak WhatsApp, Facebook, kontak person maupun barang-barang yang dia menjadi kenangan Anda berdua. Itu singkirkan dan lupakan tentang dia. Berarti dia bukan orang yang terbaik untuk Anda. Saya yakin akan ada orang lain yang menggantikan dia yang juga lebih baik, walaupun mungkin tidak sama, tapi saya yakin dia bukan orang yang terbaik. Jadi harus lupakan segala yang berhubungan dengan dia, segala memori tentang dia. Maka kalau Anda ingin move on, Anda harus lupakan. Karena ketika Anda mengenang tentang hal-hal yang menyedihkan tentang dia, maka Anda akan larut. Otak dalam pikiran Anda akan selalu berpikir dan berputar-putar memikirkan tentang dia, sehingga tidak ada ujungnya. Sehingga terus akan, ketika memikirkan tentang kesedihan, ketika Anda sudah merasa melakukan berkorban seperti ini tapi dia ternyata berkhianat dan sebagainya, itu Anda ingat terus, harusnya dia seperti ini dan sebagainya. Semakin Anda ingat itu, akan semakin Anda selalu tidak bisa melupakan dia. Ketika Anda mengingat tentang kebahagiaan dengan dia, ketika datang bersama, ketika makan bersama, Anda merasa tersenyum, merasa sejenak bahagia atau senyum. Tapi kebahagiaan Anda adalah menuju ketangisan Anda, karena ketika Anda menang masa bahagia dengan dia, justru Anda akan merasa sedih karena ternyata dia tidak ada di sisi Anda, karena dia ternyata bukan milik Anda. Maka satu-satunya jalan yaitu lupakan. Jangan ada alasan apapun untuk mengingat dia, lupakan. Itu yang pertama. Kemudian kalau Anda sudah bisa, Anda harus bisa, dan Anda harus bisa, jangan katakan tidak bisa, Anda harus bisa melupakan dia. Kemudian yang kedua yaitu berdamailah dengan masa lalu. Masa lalu yang Anda rasakan bersama dia, jangan pernah Anda merasa dendam, jangan Anda merasa sakit hati. Karena merasa dendam ataupun sakit hati itu juga akan menenggelamkan Anda dalam perasaan yang tidak ada habisnya. Orang yang dendam itu akan selalu teringat. Justru orang yang merasa dendam itu akan selalu mengingat-ingat tentang orang yang didendami. Kalau dia bahagia, kita sedih. Kalau dia sedih, kita senang. Ataupun dari kita selalu memikirkan tentang dia. Itu orang yang dendam. Maka lupakan masa lalu, berdamailah dengan masa lalu. Ikhlaskan apa yang pernah terjadi. Kamu menjadi saat ini adalah karena masa lalu. Kamu menjadi kuat seperti ini karena dibentuk oleh masa lalu. Masa sekarang adalah akibat dari apa yang terjadi di masa lalu. Dan fokuslah pada masa sekarang, karena masa sekarang akan membentuk masa depan Anda. Jadi ketika Anda sudah berdamai dengan masa lalu, jadikanlah masa lalu itu sebagai pelajaran untuk mengingat apa yang sudah terjadi. Mengapa terjadi? Karena ini. Kita pikirkan, oh saya seperti ini karena ini, sehingga untuk kedepannya kita jatuh pada lubang yang sama. Yang ketiga yaitu cintailah diri kamu sendiri. Sayangilah kamu dengan cara tulislah segala kelebihan-kelebihan yang kamu punya.
Tulislah prestasi-prestasi yang sudah kamu punyai. Tulislah daya tarik yang kamu punyai, sehingga timbul rasa sayang pada diri Anda sendiri. Kamu catatlah sisi-sisi positif kamu, sehingga akan timbul rasa mencintai diri kamu sendiri. Ketika Anda sudah merasa mencintai diri Anda dan Anda punya banyak kelebihan yang membuat kamu mempunyai alasan untuk mencintai diri kamu maupun orang lain bisa mencintai diri kamu, maka bukalah pergaulan yang luas. Ciptakan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga kamu akan memperluas pergaulan kamu. Kamu akan bisa menerima diri kamu. Kamu akan bisa enjoy dengan keberadaan kamu, sehingga kamu merasa bahwa saya pantas menjadi orang yang bahagia. Ketika Anda sudah berbahagia, sudah merasa happy, merasa senang, akan tercipta aura yang positif dari wajah Anda, dan Anda akan banyak diterima oleh orang lain. Ketika Anda bahagia, maka Anda akan bisa lupa terhadap kesedihan yang terjadi di masa lalu, sehingga kamu bisa move on. Kalau kamu sudah menjadi bahagia dan mencintai diri kamu sendiri, maka yang keempat yaitu tebarkan kebaikan pada orang lain. Karena hakikatnya cinta itu adalah menerima dan diterima. Hakikat cinta itu sebenarnya adalah perasaan untuk diterima dan perasaan untuk menerima. Jadi yang keempat adalah tebarkan kebaikan ataupun kasih sayang pada semua orang. Lakukanlah hal-hal yang baik, yang positif untuk banyak orang, agar kamu adalah kehadiranmu dimanapun kamu berada, kamu akan memberikan energi yang positif, agar kehadiran kamu ditunggu oleh banyak orang, agar kehadiranmu itu memberikan kebahagiaan bagi orang lain, agar apa yang kamu lakukan itu menjadikan orang lain menjadi senang. Kita akan merasa senang kalau kita bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Ketika diri kita sudah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, berarti bagi orang lain, penting bagi orang lain, kita akan merasa lebih sempurna kebahagiaan kita. Jadi hakikatnya adalah lakukan segala sesuatu yang baik kepada semua orang dengan penuh cinta, maka Anda, saya yakin, akan terbebas dari rasa sulit move on. Anda akan segera move on dan Anda akan segera meroket, dan Anda akan menjadi pribadi yang disenangi orang, pribadi yang ditunggu-tunggu orang, pribadi yang bahagia, yang selalu ceria. Itulah 4 cara agar kita terhindar dari perasaan sulit move on. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, pound like dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.